Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rizky Firdaus, NIM 190509740012. Saya dari kelas PTI 19A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai antena. Yang pertama, ada pengertian antena. Dalam rekayasa radio, antena adalah sebuah antarmuka antara gelombang radio yang merambat melalui ruang dan arus listrik yang bergerak dalam konduktor logam dan digunakan dengan pemancar atau penerima. Dalam transmisi, pemancar radio memasok arus listrik ke terminal antena, dan antena memancarkan daya dari arus sebagai gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Dalam penerimaan, antena memotong beberapa kekuatan gelombang radio untuk menghasilkan arus listrik di terminalnya, yang diterapkan ke penerima untuk diperkuat. Antena adalah komponen penting dari semua peralatan radio. Antena adalah salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah teleskop, radio, TV, radar, dan semua alat komunikasi nirgabel lainnya. Sebuah antena adalah bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Bentuk antena bermacam-macam sesuai dengan desain, pola penyebaran, dan frekuensi dan gain. Panjang antena secara efektif adalah panjang gelombang frekuensi radio yang dipancarkannya. Antena dipol setengah gelombang adalah sangat populer karena mudah dibuat dan mampu memancarkan gelombang radio secara efektif. Kemudian, antena juga mempunyai fungsi yaitu untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik atau penerima energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit, sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi atau beradiasi dan penerima sekaligus. Namun, pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. Antena juga mempunyai karakter, yaitu ada beberapa karakter penting antena yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis antena untuk suatu aplikasi, termasuk untuk digunakan pada sebuah teleskop radio, yaitu pola radiasi, directivitas, gain, dan polarisasi. Karakter-karakter ini umumnya sama pada sebuah antena, baik ketika antena tersebut menjadi beradiasi atau menjadi penerima untuk suatu frekuensi, polarisasi, dan bidang irisan tertentu. Kemudian kita masuk ke pola radiasi. Pola radiasi antena adalah plot 13 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, atau plot 3 dimensi tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena dibentuk oleh dua buah pola radiasi berdasar bidang irisan, yaitu pola radiasi pada bidang irisan arah elevasi atau pola elesi. Pola radiasi 3 dimensi inilah yang umum disebut sebagai pola radiasi antena dipol. Sebuah antena yang meradiasikan sinyalnya sama besar ke segala arah disebut sebagai antena isotropis. Antena seperti ini akan memiliki pola radiasi berbentuk bola. Namun, jika sebuah antena memiliki arah tertentu, di mana pada arah tersebut distribusi sinyalnya lebih besar dibandingkan pada arah lain, maka antena ini akan memiliki directivity. Semakin spesifik arah distribusi sinyal oleh sebuah antena, maka semakin directivity antena tersebut. Antena dipol termasuk non-directive antena. Dengan karakter seperti ini, antena dipol banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah cakupan yang luas. Pada astronomi radio, antena dipol digunakan pada teleskop radio untuk melakukan pengamatan pada rentang high frekuensi atau HF. Bentuk data yang dapat diperoleh adalah variabilitas intensitas sinyal yang dipancarkan oleh sebuah objek astronomi. Namun, karena antena dipol tidak memiliki directivity pada arah tertentu, teleskop radio elemen tunggal yang menggunakan antena jenis ini tidak dapat digunakan untuk melakukan pencitraan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pola radiasi. Yang pertama adalah half power bandwidth atau HPBW yang biasa dikenal sebagai bandwidth suatu antena. Dalam astronomi radio, bandwidth adalah resolusi spasial dari sebuah teleskop radio, yaitu diameter sudut minimum dari buah titik yang mampu dipisahkan oleh teleskop radio tersebut. Secara teori, bandwidth untuk antena yang berbentuk parabola dapat ditentukan. Kemudian kita masuk ke gain atau directive gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah desibel. Gain antena adalah tetap. Dua pengertian yang berbeda antara gain antena, transmit power, dan EIRP atau daya terpancar. Dengan menurunkan transmit power tidak akan mengubah gain antena dan pola radiasinya, hanya menurunkan EIRP atau daya terpancar ke udara. Antena dengan gain rendah mempunyai pola radiasi yang berbeda dengan antena sejenis yang punya gain besar. Pola radiasi antena dengan gain rendah bersifat melebar sehingga energi yang dipancarkan terdistribusi luas secara sektoral atau sudut. Sedangkan antena dengan gain besar memiliki pola pancar yang sempit. Energi yang dipancarkan tidak melebar, tetapi pada arah pancaran utamanya, energi ini bisa menjangkau tempat yang lebih jauh. Besar gain dari suatu antena menentukan kemampuan antena tersebut untuk memfokuskan energi yang dipancarkannya ke suatu arah. Contoh, antena dengan gain 20 dB lebih fokus dibandingkan dengan antena gain 10 dB. Selanjutnya kita masuk ke polarisasi. Polarisasi didefinisikan sebagai arah orientasi dari medan listrik. Antena dipol memiliki polarisasi linear, vertikal, atau horizontal. Mengenali polarisasi antena amat berguna dalam sistem komunikasi, khususnya untuk mendapatkan efisiensi maksimum pada transmisi sinyal pada aplikasi radio WLAN dan radio seluler. Polarisasi yang digunakan adalah polarisasi linear vertikal. Antena pemancar dan penerima harus diorientasikan vertikal. Sedangkan pada aplikasi TV broadcast, polarisasi yang digunakan adalah polarisasi linear horizontal. Sedangkan pada aplikasi RFID atau radio frekuensi identifikasi, polarisasi yang digunakan adalah polarisasi sirkuler. Pada astronomi radio, tujuan mengenali polarisasi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah objek astronomi adalah untuk mempelajari medan magnetik dari objek tersebut. Kemudian kita masuk ke penggunaan antena. Yang pertama adalah penggunaan antena pada radio. Antena adalah salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah teleskop radio. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik atau gelombang radio, lalu meradiasikannya dan sebaliknya. Antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, sehingga sinyal radio yang dipancarkan oleh stasiun radio dapat ditangkap oleh radio. Kemudian kita masuk yang kedua, penggunaan antena pada televisi. Berdasarkan peraturan internasional yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan frekuensi atau radio regulasi untuk penyiaran televisi pada pita frekuensi VHF dan UHF. Sejarah pertelevisian di Indonesia diawali pada tahun 1962 oleh TVRI di Jakarta dengan menggunakan pemancar televisi VHF. Pembangunan pemancar TVRI berjalan dengan cepat, terutama setelah diluncurkannya satelit Palapa pada tahun 1975. Pada tahun 1987, yaitu lahirnya stasiun penyiaran televisi swasta pertama di Indonesia. Stasiun pemancar TVRI telah mencapai jumlah kurang lebih 200 stasiun pemancar yang keseluruhannya menggunakan frekuensi VHF, dan pemancar TV swasta pertama tersebut diberikan alokasi frekuensi pada pita UHF. Kebijaksanaan penggunaan pita frekuensi VHF untuk TVRI dan UHF untuk swasta, sehingga untuk menangkap siaran TV digunakan antena VHF dan UHF. Kemudian yang ketiga, penggunaan antena pada radar. Radar atau Radio Detection and Ranging adalah suatu alat yang sistemnya memancarkan gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio dan gelombang mikro. Pantulan dari gelombang yang dipancarkan tadi digunakan untuk mendeteksi objek. Radar menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik pada rentang frekuensi 300 MHz hingga 30
GHz atau panjang gelombang 1 cm hingga 1 meter. Komponen sistem radar yang pertama ada transmitter untuk membangkitkan sinyal radio dari osilator. Yang kedua, waveguide adalah penghubung antara transmitter dan antena. Yang ketiga ada receiver, adalah penerima pantulan sinyal radio. Yang keempat ada sinyal prosesor, adalah peralatan yang mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Yang kelima ada radar controller, adalah penghubung yang akan mengantarkan informasi ke user. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.